Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah kepada orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Nyala dari hadapanku, hai kalian semua orang yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, ada murid Yesus yang bertanya, siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan kiri Bapa? Yesus menjawab, tentang duduk di kiri atau di kananku itu bukan urusan. Itu urusan Bapa di surga. Maka pantaslah kita sadar bahwa bukan urusan kita untuk mengetahui apabila menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak. Kita tidak punya hak untuk itu kecuali Allah sendiri. Yesus menghendaki kita agar kita tidak menghabiskan waktu dan energi kita untuk menghakimi siapa yang selamat atau siapa yang tidak. Tapi Ia meminta kita untuk hidup dan merayakan anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Keselamatan itulah adalah anugerah untuk semua orang. Apakah anugerah itu diterima atau tidak, baik atau tidak, itu soal lain. Pintu surga saya kira selalu terbuka untuk siapa saja. Oleh karena itu, pintu bukan dibayangkan sama seperti pintu yang kita kenal kalau keluar masuk dalam pintu hidup ini. Pintu surga adalah pintu perjumpaan otentik dengan Allah. Sekali lagi, pintu surga adalah pintu perjumpaan yang otentik dengan Allah sendiri. Dengan melewati pintu, kita akan mengalami suasana rumah dengan segala isinya. Dengan memasuki pintu surga, kita akan mengalami Allah secara penuh. Pintu itu sebenarnya adalah Yesus Kristus sendiri. Hanya melalui Dialah kita akan mengalami Allah. Melalui Dia berarti hidup seperti Dia, dan memang pilihan yang tersulit yang pernah ada dalam hidup ini. Mengikuti dan hidup seperti Yesus berarti mau menjadi pelayan, siap merelakan seluruh hidupnya bagi Allah dan cinta kepada sesama tanpa syarat. Inilah yang jalan paling sulit untuk menuntut dari kita
untuk merelakan banyak hal. Mungkin karena jalan inilah sulit, maka Yesus menyebut sebagai pintu yang paling sempit. Sempit karena kita harus berjuang masuk dan harus berhadapan dengan begitu banyak orang yang kembali atau pulang karena tidak sanggup mengikuti jalan hidup ini. Banyak orang, dan mungkin Anda sering mendengar dan membaca renungan ini, tidak rela jika harus meninggalkan banyak hal. Tidak rela kalau tidak dilayani. Tidak rela kalau kesenangan atau kuasa dan kemudahan lenyap dari genggaman kita. Ini yang dimaksud jalan sempit. Pantas jika Yesus meminta kita harus berjuang. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, dan anakku yang terkasih, marilah kita berjuang melawan arus zaman dan masa yang mendewakan kuasa dan kesenangan dalam hidup ini. Arus itu kuat. Marilah kita melawannya dengan dayung dan perahu kesetiaan, ketekunan, iman, dan harapan. Dan yang paling penting adalah cinta kasih. Mencintai seperti Yesus adalah jalan yang sempurna untuk menjumpai Allah. Tidak cukup berbuat baik, tidak cukup menjadi orang baik. Kita mesti menjadi seperti Yesus. Terlebih di masa yang sulit ini, kita ditantang untuk menjadi muridnya seperti Santo Dominikus. Santo Dominikus rela berjuang untuk menyadarkan kaum bid'ah. Dan inilah salah satu contoh keberanian yang diajarkan kepada kita, sehingga mereka mengenal akan Yesus, sang jalan kebenaran. Untuk itu, marilah kita refleksikan supaya kita bisa benar-benar menemukan apa yang menjadi harapan dalam hidup ini untuk menuju kesempurnaan hidup ini. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.